Be phenomenal every day. Kali ini saya akan membahas salah satu IPO dari Lord atau Whale-nya Indonesia ya, yaitu Bapak Happy Hapsoro. Bapak Happy ini adalah suami dari Ibu Puan, Ketua DPR ya, atau menantunya Megawati ya, Ketua Umum dari PDIP. Nah, kode sahamnya yang akan IPO-nya adalah Ratu. Jadi Pak Happy sudah punya emiten raja, sekarang dia meng-IPO-kan Ratunya. Nah, di sini jadwalnya untuk book building-nya itu sampai 23 Desember ya, masih ada cukup banyak waktu dan offering-nya itu sampai 2 sampai 6 Januari 2025. Jadi cukup banyak waktu untuk teman-teman menganalisa ya, mau ikut atau enggak. Pencatatan sahamnya di 8 Januari. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian nah ini ya. Yang pertama, saham yang dilepas itu ada sekitar 543 jutanya, namun hanya 7% yang dari portofelnya sendiri ya. Sedangkan sisanya 13% itu merupakan divestasi dari raja. Jadi raja ini kan yang mempunyai hampir semuanya ya saham dari Ratu ini, dia akan melepas 13% kepemilikan, sementara dikeluarkan 7% lagi dari portofelnya. Nah, sehingga total yang dilepas 20%, range harga 900 sampai 1.150, dananya target dananya 624 miliar ya kurang lebih. Sehingga nanti karena yang portofel 7%, maka yang masuk ke Ratu itu adalah 218 miliar, sedangkan yang masuk ke emiten raja itu 405 miliar. Nah, dari sini kita tahu bahwa IPO ini juga tentu akan menguntungkan emiten raja. Makanya raja ini beberapa saat ini kan harga sahamnya itu naik luar biasa ya. Valuasi IPO totalnya itu 3,1 triliun. Nah, susunannya seperti ini. Ya, Rukun Raja sebelumnya punya 99,96%. Nah, ini ya Raja, kemudian ada ini kecil sekali 0,04. Nanti akan menjadi, nah Rajanya tinggal 79,996. Ini sama. Nah, tapi ada porsi masyarakatnya. Yang baru keluar dari portofel 7%, yang divestasi 13% ya. Kita langsung next, yang saya ambil yang penting-penting saja ya. Nah, ini full komitmen dari penjamin pelaksana emisi efek ya. Nah, ini full komitmen dia. Terus, nah ini ya, Saudara Hapsoro, pengendali perseroan ya. Nah, pengendali perseroan komitmen tidak melepaskan pengendalian selama 12 bulan. Nah, jadi Pak Happy-nya komit tidak jual sahamnya. Terus dia juga mengatakan ya, selaku ultimate beneficial owner, dia tidak akan melakukan perubahan pengendalian atas perseroan selama 3 tahun. Nah, ini juga merupakan sinyal positif. Intinya si Pak Happy itu tidak akan exit lah dalam waktu dekat ya di saham Ratu ini. Nah, kita akan masuk ya ke balance sheet-nya terlebih dahulu. Di balance sheet-nya ini mungkin teman-teman ini ya data sudah sangat mudah untuk diakses. Jadi saya akan langsung jump ke rasionya aja ya. Di price book value-nya itu 9,34 dengan equity 334 miliar karena dia valuasi IPO-nya kan 3,1 triliun nih. Sehingga PBV-nya dia 9,34. Untuk laba ruginya saya akan membahas secara singkat ya. Yang pertama di laba per Juni ya. Per Juni atau Q2-nya itu adalah 98 miliar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, 11 jutaan. Ini dalam dolar ya. Kita kalikan kurs sekitar 98 miliar. Untuk Juni 2024 dia ada naik 119 miliar. Walaupun yang Juni 2023 ini 98 miliar, tapi full year-nya dia naik 4 kali lipat ya. Hampir 400 miliar ya. Nah, kalau yang 2024 kalau saya annualize-kan itu sekitar 238 miliar rupiah ya. Sehingga kalau PI yang annualize itu 13 kali, tapi kalau kita pakai PI yang 2023 itu sekitar 7,97 kali. Nah, sini saya juga mencatat ya untuk COGS-nya itu sekitar 58% ya dari beban pokok ini di 2024, tapi di 2023 dia 43,2. Jadi HPP-nya meningkat ya di tahun 2024. Net profit margin-nya ini juga tergerus, 2024 tinggal 26,6, sementara 2023 52,03% ya. Nah, data ini nanti akan saya gunakan untuk perhitungan di bawah. Nah, sekarang saya akan membahas ini ya, yang lebih ke arah kualitatifnya. Sebenarnya emiten Ratu ini ngapain sih? Dia ini saat ini memegang 2 blok ya. Jadi blok Cepu dan blok Jabung. Nah, blok Cepu ini apa sih? Ini adalah kontrak ya. Dia sudah megang kontrak untuk minyak dan gas itu di Cepu. Nah, di Cepu, di Blora, dan juga di Bojonegoro dan Tuban di Jawa Timur ya.
Nah, Blok Cepu sendiri itu dioperasikan oleh Exxon Mobil. Nah, kalau teman-teman warga Jawa Tengah, warga Cepu tentu sudah tidak asing dengan Exxon ini ya. Cepu ini merupakan proyek strategis nasional ya, penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia setelah Blok Rokan. Nah, Rokan ini nomor satunya. Kemudian, nah produksinya itu mencapai 143.946 barel per hari. Jadi hitungan minyak ini adalah BOPD ya, barrel of oil per day. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, tanggal 30 September 2024 ini ya, Menteri SDM ini Pak Bahlil ya, itu minta Exxon meningkatkan produksi minyak jadi 150.000 barel ya. Jadi dia masih ada potensi untuk growth lagi karena dari pemerintah sendiri meminta untuk untuk meningkatkan produksi minyaknya ya. Nah ini ya, produksi minyak Indonesia mengalami penurunan sehingga Exxon diminta untuk 150.000 barel ya. Blok Cepu masih 144.000 ya, atau nasional itu 577.000. Jadi Blok Cepu sendiri itu sekitar 144 dibagi 577, itu kurang lebih 25% ya, mensuplai produksi minyak nasional. Nah, sekarang kita hitung-hitungan dari yang punyanya Blok Cepunya si Ratu sendiri ya. Nah, hitungannya bagaimana? Kan produksinya tadi sekitar 143 ribuan ya. Nah, ini barrel of oil per day ya. Harga minyak itu sekitar 70, saya anggap $70 ya. Maka revenue-nya yang dihasilkan oleh Blok Cepu secara keseluruhan itu sekitar 58 triliun ya. Jadi tinggal dikalikan saja kan. Dikalikan ini saya asumsikan full ya, 365 hari mereka memproduksi minyak tanpa henti ya. Itu maksimumnya itu adalah 58,8 triliun. Nah, si Ratu itu mempunyai participating interest itu 2,2423%. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di dalam prospektusnya. Blok Cepu melalui Petrogas Jatim Utama ya, PJU itu kerjasama, ada kontrak, pengelolaan kontrak dengan participating interest 2,2423% ya. Nah, artinya kalau dia punya 2,2423%, berarti saya bisa secara kasar ya, ini hitungan kasarnya saja, itu mempunyai revenue dari Blok Cepu itu 1,3 triliun. Maksimum revenue jika dia dieksplor terus setiap hari 365 hari ya, tanpa henti. Nah, dengan net profit margin di 2024 tadi ya, yang di atas itu 26,6%, berarti potensial net profit Cepu jika dieksplor terus setiap hari itu 351 miliar untuk Ratu. Nah, ini yang pertama ya dari Blok Cepunya. Kemudian yang kedua, si Ratu ini juga punya Blok Jabung. Nah, dia punya kontrak ya sama Minyak dan Gas Bumi di Jambi ya. Blok Jabung ini di Jambi, Indonesia. Yang mengoperasikan itu China, perusahaan China ya, PetroChina International Jabung Ltd. Nah, di Blok Jabung ini ya, dia si Ratu ini melalui anak perusahaan RETJ itu mendapatkan participating interest sebesar 8% ya. Nah, ini lebih besar ya, 8%. Namun kalau kita lihat untuk produksi perharinya itu 52.000, namun bukan barrel of oil per day ya, tapi barrel of oil equivalent per day. Artinya ini cuman ekuivalennya, bukan minyak murni. Nah, perhitungan terus berapa kalau didolarkan? Ini memang saya belum menemukan angka yang eksak atau rumus yang pasti. Kalau teman-teman mempunyai info ya, bagaimana cara konversi dari BOIPD ini ke dolarnya, harga setara minyak per barelnya itu berapa? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini data ini saya ambil dengan mengambil punyanya Medco ya. Jadi punya Medco itu sama kan, dia produksinya itu juga BOIPD-nya itu sekitar 155 ribuan ya. Nah, itu saya bagi dengan penjualannya. Muncullah angka $11,4 ya. Nah, di sini kalau saya ambil dari data ini, berarti dengan 52.000 ini akan menghasilkan revenue 3,4 triliun ya untuk Blok Jabungnya. Karena si Ratu ini punya participating interest 8%, berarti dia memiliki revenue sekitar 276 miliar ya. Nah, dengan net profit margin sama 2024 26,6, maka potensial net profitnya yang dihasilkan dari Blok Jabung ini itu adalah 73,6 miliar ya. Nah, saya tambahkan Blok Cepu plus Blok Jabung ini menjadi potensial income dari si Ratu itu 424 miliar. Kalau kita compare dengan yang peak-nya dia kan 2023 kemarin ya, itu 92,992%-an ya Mas Ian.
Jadi masih ada room untuk growth dari si, Ratu ini walaupun angkanya tidak terlalu besar ya. Karena ini saya asumsikan full utilisasinya itu 100% ya, 365 hari. Namun teman-teman sekali lagi ini perhitungan, itu, ada variabel yang berpengaruh ya, seperti ini ya, harga setara minyak per barelnya itu berapa, dan juga harga minyak per barel, yang ini juga terus berubah kan setiap hari. Nah, itu juga variabel yang membuat, perhitungan ini bisa bergerak. Tapi secara kasarannya kita tahu bahwa, oh ini ada sedikit room of growth-nya, selain dari utilisasi maksimum juga dari nah ini ya, dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang, meminta Exxon untuk meningkatkan produksi minyaknya. Terus ada satu lagi yang menarik itu adalah di Blok Kasuri ya. Blok Kasuri ini dimiliki oleh Genting ya, Genting Oil. Nah, ini perusahaan kalau teman-teman dengar Genting saya rasa sudah tahu pasti arahnya ke Malaysia ya. Nah, Blok Kasuri ini ada di Papua ya, dia gas ya. Nah, Ratu ini sedang mengincar 25% ya, sama seperti tadi participating-nya itu 25% dia ngincar. Blok Kasuri ini itu, kemungkinan kapasitas produksinya di sana itu sekitar 285 mmscfd. Waduh, apalagi ini ya. Jadi million standard cubic feet per day, ini satuan untuk gas ya. Nah, 1 MSCF itu setara 0,1796 BOE, barrel of equivalent ya. Nah, kalau 285 tinggal saya kalikan dengan 0,1796, artinya ini kurang lebih setara 51.186 BOE ya. Nah, hampir sama dengan blok Jabung yang 52.000. Cuman bedanya ini si Ratu mengincar 25%. Apakah Ratu akan dapat? Nah, kita nggak tahu ya. Cuman kalau memang, biasanya kalau orang-orang politik ini dia punya kedekatan, ini mungkin ya, mungkin bisa lebih gampang untuk memenangkan tender-tender seperti ini ya. Nah, saya anggap misalkan dia dapat nih, ya participating interest-nya 25% dapat ya. Maka si, Ratu ini akan, revenue dari Blok Kasuri 3,4 triliun ya, adjusted-nya 25% itu menjadi 851 miliar ya. Dengan net profit margin sama 2024-nya 26,6, potensial, net profit dari Kasuri itu 226 miliar ya. Nah, kalau saya tambahkan yang dari Blok Cepu, Blok Jabung dan juga, Kasuri ini, Kasuri tapi ini belum pasti ya. Maka, potensial income dari si Ratu ini adalah di 651 miliar ya per tahunnya. Atau kalau kita PI-kan dengan valuasi IPO-nya itu setara 4,79 kali ya PI-nya. Nah, ini, hitungan kurang lebih ya gambaran dari, bisnis yang dimiliki oleh si Ratu. Sekarang penggunaan dana IPO ya ini, biasa ya 157 miliar untuk, dipinjamkan ke ini RETJ tadi ya yang untuk PetroChina di Jabung PetroChina ini, kemudian yang 3497 ke PJU ya untuk cash call dari Exxon ini yang Blok Cepu. Sisa dana untuk remunerasi karyawan, dewan, dan operasional. Oke, itu perhitungan kurang lebih. Sekarang saya akan masuk ke nah ini ya, man behind the gun-nya ini kan si Happy Hapsoro, Pak Happy ya. Ini salah satu ya orang besar lah ya di dunia bisnis, dunia politik, dan juga dunia saham. Pak Happy pun ini memiliki track record ya. Dia memiliki, beberapa emiten. Nah, yang pertama Raja, tentu ini emitennya andalannya dia ya. Dia atas nama pribadi juga punya 28,51%, atas nama PT ya, basis utama Prima dia punya 11,9, dan Sentosa bersama mitra dia punya 35,23. Nah, basis utama Prima dan Sentosa bersama mitra, nah ini semua dimiliki oleh Pak Happy Hapsoro juga ya. Nah, jadi kepemilikannya tentu kita langsung tahu bahwa ya emiten utamanya Pak Happy ini ya di Raja ini ya, kepemilikannya sangat besar. Yang kedua dia juga punya emiten Sini ya, ini basis energi Prima, melalui basis energi Prima 12%. Nah, tapi teman-teman juga harus perhatikan ya, dia juga punya emiten di Mina, ya itu 45,71, sedangkan teman-teman juga mungkin sudah ada yang mengikuti Mina ya. Untuk, Mina sendiri itu ada sekitar 50-an ya harganya. Nah, ini juga menjadi, oh ternyata, Pak Happy ini juga punya emiten yang, ibaratnya itu yang hancur ya harga sahamnya ya. Kemudian Bufa dia juga punya, melalui Nusantara Utama Investasa ya 61,07%. Nah, ini 99% NUI ini dimiliki oleh basis utama Prima. Bufa sendiri, mana Bufa? Bufa.
Nah, Bufa ini sama harganya pun juga sekitar 50-an ya. Terus dia juga punya nah kalau PT RO ini dulu memang tercatat, Sentosa bersama mitra ini punya 20,51 tapi terakhir ini saya cek kok sudah hilang ya. Nah ini saya nggak tahu pastinya seperti apa, tapi teman-teman mungkin kalau ada yang punya info bisa tulis di komentar di bawah ya. Terakhir ini PSKT ya, PSKT ini dimiliki lewat basis utama Prima 40% PSKT mana. Nah ini juga harga sahamnya 30-an ya. Jadi kalau saya lihat, selain Raja ya, selain Raja, kalau ini kinerjanya sebenarnya kan, anu ya, ekuitasnya ini ya, ekuitasnya negatif ya, terus perusahaannya merugi, tapi harga sahamnya yang luar biasa ya. Jadi ini saya nggak terlalu anggap lah. Yang saya anggap benar-benar, kinerjanya moncer itu hanya si Raja saja untuk dari emiten Pak Happy ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa, emiten-emiten yang Pak Happy punya di dalamnya itu tidak seperti punyanya Pak Prayogo ya, di mana Pak Prayogo itu hampir semua emitennya itu dia wah harga sahamnya itu kan gila-gilaan. Tapi punya Pak Happy ini masih ada beberapa itu yang harganya itu masih, hancur ya, bahkan sekitar 50-an dan ada yang di bawah 50. Nah, ini kalau kita melihat track record Pak Happy dalam, IHSG ya, dalam kepemilikan sahamnya. Nah, yang terakhir saya akan membahas itu secara, valuasi kita compare dengan emiten yang sejenis ya. Ratu saya compare-kan dengan Medco, Energi, dan Peers-nya, industrinya ya. Secara PI ya tadi ya 7,97 sampai 13 kali ya. Medco itu rendah sekali ya, cuma 4,6, Energi juga 5,71, Peers industrinya juga 9,07. Artinya secara PI sebenarnya sebenarnya Ratu ini bukan yang murah ya, karena dia lebih tinggi dari antara yang lain. Kecuali kalau Blok Kasuri tadi dapat, dia mungkin bisa bersaing dengan Medco secara PI-nya ya, yang 4,79 kali. Book value-nya dia juga nggak murah, dia juga sangat tinggi ya, 9,34 kali. Medco Energi bahkan 0,0, ya, industrinya cuma 2, makanya ini mengapa kok, Raja ini akan yang paling diuntungkan sebenarnya dengan IPO Ratu ini, karena dia berhasil divestasi dengan book value yang tinggi kalau terserap semua ya. Nah, secara, manajemen, efektifan manajemen ya, gross profit margin-nya dia itu paling tinggi, 41,42, Medco 36, Energi 19, Peers-nya itu 22,9. Net profit-nya dia juga tinggi ya, 26,6, 10, Medco 10,6, Energi 14,8 ya. Peers-nya industri cuma 9%-an dan ROA-nya pun dia juga tinggi. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati juga. Kenapa? Karena, si Ratu ini di dalamnya itu ada yang namanya ini ya, laba entitas asosiasi. Berarti ada yang belum dikonsolidasi ya. Nah, belum dikonsolidasi dari, emiten Ratu. Dia punya anak perusahaan belum dikonsol. Jadi pencatatannya di akuntansi dia cuma mencatatkan ekuitas kepemilikannya berapa di sana, terus labanya berapa dari anaknya. Nah, ini yang bisa mempengaruhi juga untuk, secara kinerja ini ya, profit margin-nya juga, ROA-nya juga itu berpengaruh di dalamnya ya. Terus, nah cash flow to revenue ini saya menghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang cash ya, cash flow operasional dibandingkan dengan revenue-nya. Si Ratu ini 8,58% kemampuan menghasilkan cash ya. Misalkan perusahaan ini revenue-nya, 100 juta, berarti cash flow yang dihasilkan oleh Ratu itu sekitar 8 jutaan. Kalau Medco, perusahaan misalkan revenue-nya 100 juta, Medco ini cash flow yang dihasilkan itu 45 juta, jadi sangat besar, paling besar ini Medco ya. Terus Energi ini 20,96%. Nah, terus terakhir untuk SGA to revenue ini kita hitung bebannya ya. Itu juga sama, ini kita tidak bisa terlalu valid karena apa? Karena ada, entitas di anaknya yang belum dikonsolidasi. Makanya Ratu kelihatan rendah sekali ya, 0,85%. Sedangkan Medco itu 10,08 dan Energi 16,07. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman bisa lebih mengetahui detail seperti drilling cost-nya itu berapa sih di Medco, drilling cost-nya berapa di Energi, dan juga berapa drilling cost di Ratu. Supaya teman-teman bisa tahu emiten mana yang benar-benar paling efektif ya dalam, pengeboran minyak ini. Nah, karena salah satu, kunci utama di emiten-emiten komoditas seperti ini itu adalah di proses efektivitasnya. Pada umumnya memang semakin besar produksi, maka bebannya pun itu akan semakin, turun ya. Tapi selain itu, biasanya para pemain di industri ini pun juga menghitung ya biaya untuk drilling atau pengeborannya itu berapa.
Nah, memang IPO dari si Ratu ini kita nggak bisa bilang murah ya, karena masih ada Medco ya, secara valuasi ini yang bisa dikatakan lebih murah daripada si Ratu. Tapi kita juga nggak bisa bilang ini terlalu mahal, karena biasanya emiten-emiten IPO itu kan wah jualnya itu ngawur-ngawur ya, dengan PE sampai puluhan atau bahkan ratusan kali, book value sampai 20-30 kali ya. Nah, sedangkan si Ratu ini saya lihat memang harganya premium tapi nggak sampai over sekali ya. Jadi kemungkinan dia untuk naik di hari pertama IPO itu masih ada, apalagi didukung oleh nama besar dari Pak Happy Hapsoro sendiri ya. Nah, jadi gimana guys, teman-teman percaya dengan Lord Happy by emiten Ratu atau udah skip aja, kita tunggu saham-saham yang lainnya yang lebih menarik? Nah, silakan teman-teman tulis kolom komentar di bawah ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.